Sekitar 10 bulan yang lalu, saya pernah podcast dengan salah satu narasumber yang dimana beliau ini adalah seorang ustadz, penulis Buya Hamka dan Manhaj Salaf, dan beliau juga mengupas fitnahan dari seorang Habib yang dimana Habib ini akan saya bahas di video ini. Lagi-lagi Habib ini mengeluarkan fitnahan yang sangat luar biasa, fitnahan yang murahan sebenarnya, namun tetap dipercaya oleh pengikutnya yang taklid. Dulu ketika beliau memberikan fitnahan, pembahasan kami sangat serius dan meminta pertanggungjawaban sesegera mungkin kalau memang punya data, fakta, dan punya literasi tentang ucapannya itu, yaitu Buya Hamka yang melakukan acara tahlilan, haul, dan maulid. Ini adalah acara-acara yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang bermanhaj salaf, terkhusus orang-orang Muhammadiyah, apalagi ulama Muhammadiyah, dan menjabat sebagai ketua umum pertama MUI. Sekarang teman-teman, ada ungkapan terbaru dari Habib Jindan yang subhanallah yang memberikan fitnahan-fitnahan lagi, yang dimana fitnahan yang sebelumnya saja belum dia jawab, belum dibantah, tetapi dia malah bikin fitnahan-fitnahan yang baru. Dan seperti biasa kita harus menyimak seperti apa fitnahannya agar kalian sama-sama mengerti. Langsung ke video. Jangan heran ya, kalau kita ngaji sholawatan ataupun melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj dibilang itu syirik. Tuh, padahal orang-orang yang mengatakan Isra wal Mi'raj itu adalah suatu perkara yang bid'ah karena ada ritual-ritual di dalamnya, mereka mengartikan syirik, teman-teman. Ya kalau diartikan syirik berarti ada kebenarannya juga, yang dimana kalian itu memang banyak mengajarkan kesyirikan. Mau tahu buktinya apa? Ini. Jelas di kuburan saja mereka mengajarkan ikdi hajatina terhadap penghuni kubur. Apakah itu bukan kesyirikan namanya? Dan terlebih dari itu semua, ada habib-habib yang lain yang dimana mengatakan apapun permasalahan kalian, apapun hajat kalian, datang ke kuburan sesepuh kami, maka apa? 70 hajat kalian akan terkabul. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Mengajarkan minta-minta kepada kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Apa namanya itu kalau bukan kesyirikan? Yang mengadakan ritual-ritual Isra wal Mi'raj adalah kalian, yang dimana ingin mengadakan acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Yang mengalami, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menyaksikan sahabat, yang mendengar kabarnya sahabat, tapi tidak ada dari Nabi Muhammad SAW ataupun sahabat. Nabi dan para sahabat tidak ada yang melakukan ritual-ritual Isra wal Mi'raj, memperingati setiap tahun, nggak ada. Tiba-tiba kalian bikin ritual, dari mana ajarannya? Dan tidak ada satupun yang mengatakan peringatan seperti itu kesyirikan, kecuali memang ada ritual di dalamnya yang mengandung unsur kesyirikan. Mentok-mentok para asatidz salafi menyatakan itu bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Itu. Coba lanjut lagi. Itu bid'ah, itu nah, sesat. kalau bid'ah ya jelas ada, ya ada. Tapi yang pergi ke bioskop nggak dikatain, biarin. Siapa yang membiarkan orang pergi ke bioskop? Di sini letak fitnahnya, teman-teman. Beliau mengatakan orang teriak-teriak kenceng ketika merayakan selawatan rame-rame, majlisan rame-rame, begini begitu, jingkrak-jingkrak dan lain sebagainya, ikhtilat. Yang nggak senang tapi selawatan senang. Akhirnya mereka senang bersolawat tapi goblok nggak punya ilmu. Ketika kiai ini ceramah, tuh balik berserokan. Ini siapa yang tidak senang? Acara-acara yang sedemikian rupa itu diganggu, ya, difatwakan bid'ah oleh orang-orang salafi. Sedangkan orang yang pergi ke bioskop, udah biarin. Siapa yang membiarkan orang pergi ke bioskop? Asatidz salafi memfatwakan bukan cuma bid'ah, karena jelas bioskop itu bukan ibadah, tapi perkara halal dan haram. Apakah halal ke sana? Haram. Ustadz, apa hukumnya menonton film religi di bioskop? Ya, saya bilang bioskop tempat maksiat. Ya, taruhlah film tersebut disyariatkan untuk dinonton. Taruhlah. Toh tempatnya pun tempat maksiat. Bergabung ikhtilat laki-laki perempuan. Atau bioskopnya sekarang dibagi perempuan depan, perempuan belakang, laki-laki depan. Mungkin sudah berubah. Kemudian apakah yang datang semua
kemudian berjilbab syar'i, ya. Kemudian film tersebut tidak kosong dari terbuka aurat wanita, kemudian ada musik-musik dan yang lainnya, ya. Tapi beda kalau berpendapat musik halal, ya, joget halal misalnya, ya. Kemudian nonton begituan halal, ya repot. Saya bilang bukan begitu cara kita mengajarkan Islam kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, ya. Maka alhamdulillah untuk menambah iman banyak caranya, tidak harus ke bioskop, ya. Apalagi saya katakan tadi tempatnya tempat kemungkaran, ya. Sepakat ulama-ulama salafi mengatakan pergi ke bioskop itu tidak dibenarkan. Lalu kenapa ada pernyataan seperti ini? Udah biarin, siapa yang ngebiarin? Ya, siapa yang biarin? Coba lanjut dulu. Nah, ke bioskop, anak saya juga ke bioskop. Anak saya siapa? Anak saya siapa itu yang pergi ke bioskop? Asatid salafi mana yang membiarkan anaknya pergi ke bioskop? Ini jatuhnya kan fitnah. Mereka melarang maulidan, melarang tahlilan, melarang Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Tapi mereka membiarkan orang-orang pergi ke bioskop. Bahkan anaknya pergi ke bioskop. Anaknya siapa yang pergi ke bioskop? Anaknya asatid kita siapa? Kalau ikhwan-ikhwan yang baru ngaji, misalkan mereka masih ingin menikmati bioskop, mungkin belum total untuk meninggalkan bioskop atau hiburan dan lain sebagainya. Tapi mereka jelas tahu dan berhati-hati bahwa itu adalah maksiat. Dan ada perkataan ulama bahwa bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Bahkan saya pernah memberikan ungkapan bahwa pelaku kemaksiatan itu tidak lebih buruk daripada pelaku bid'ah. Karena jelas pelaku bid'ah akan menganggap dirinya benar meskipun di posisi salah. Sedangkan pelaku kemaksiatan dia tahu kalau posisinya itu salah, ya. Dan dengan kesalahannya itu dia beristighfar kepada Allah. Beda halnya dengan pelaku bid'ah. Jangankan beristighfar, dia menganggap bahwa yang dilakukannya berpahala. Dan ini apalagi ini? Habib Jindan, apalagi ini? Ustadz mana yang biarkan anaknya nonton ke bioskop? Ya Allah. Lanjut dulu. Pergi hadir konser. Hadir konser. Jadi nggak apa-apa. Tapi tuh, pergi konser gak apa-apa. Ini kan jatuhnya fitnah, teman-teman. Bahwa tidak ada ulama-ulama kita yang melarang kita untuk mengerjakan takhayul dan khurafat, membiarkan anak-anaknya pergi ke bioskop dan nonton konser. Gak ada. Bahkan di akhir pernyataan Habib Jindan ini memperjelas lagi, teman-teman, bahwa nanti orang pergi konser, pergi ke bioskop, sunnah katanya. Daripada ngumpul di masjid sholawatan, di bioskop lebih aman. Yang ngumpul di masjid sholawatan bid'ah. Yang ngumpul di bioskop nggak apa-apa. Bentar lagi dia bilang sunnah. Bukankah dari golongan kalian? Ya, seperti Ustadz Abdul Somad, dia mempelopori nonton ke bioskop. Dari golongan kalian, orang yang membela kalian getol-getolan. Apalagi ini Habib, apalagi Habib-Habib yang lain yang memberikan pernyataan yang gila-gilaan. Kita akan membahas tentang beberapa pernyataan Habib yang dimana lebih kepada pembelaan kepada klannya sendiri, meskipun salah totalitas. Diingat itu. Dan semoga ini bisa dijawab. Dan ini tantangan dari saya kepada Habib Jindan. Bisakah tolong dihadirkan pernyataan siapa, ustadz siapa, ulama siapa dari kalangan salafi yang membiarkan anak-anaknya, keluarganya, teman-temannya nonton bioskop, nonton konser, dan bahkan berikan pernyataan nonton bioskop dan konser itu dinyatakan sebagai sunnah. Semoga para mukibin bisa menyampaikan video ini.